Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kita berjumpa lagi dengan channel Kabar Pasar. Dan tentunya saya berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, kemudian rezekinya melimpah dan barokah. Dan jangan lupa teman-teman untuk terus berbahagia bersama keluarga. Kemudian bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel Kabar Pasar, bagi yang belum subscribe tentu jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan selain subscribe tentu disarankan juga untuk mengetuk tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi apabila channel Kabar Pasar memposting atau mengupload konten baru. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 6 alasan belanja di pasar tradisional ternyata tetap menarik. Masyarakat sekarang cenderung memilih pasar swalayan atau memilih swalayan sebagai tempat berbelanja guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jelas ya, sering kita bahas fenomena seperti itu. Namun kenyataannya pasar tradisional masih memiliki daya tarik bagi masyarakat. Setelah pasar tradisional marak direvitalisasi, ya, ini juga sudah pernah saya bahas tentang revitalisasi pasar-pasar tradisional. Masyarakat yang dulunya malas berbelanja ke pasar justru sekarang lebih memilih pasar tradisional. Faktor keuntungan, kemudahan, dan kenyamanan menjadi alasan. Sebagai contoh, di kawasan Jakarta Selatan, Pasar Santa sekarang telah menjadi tempat berkumpulnya anak-anak gaul di Jakarta Selatan. Berikut teman-teman beberapa alasan mengapa masyarakat lebih memilih berbelanja di pasar tradisional. Pertama, pasar tradisional menyediakan hampir semua yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti sayur, buah, rempah-rempah, alat rumah tangga, perlengkapan sekolah, pakaian, hingga jajanan pasar yang belum tentu dijumpai jika berbelanja di pasar swalayan. Kemudian yang kedua, harganya lebih murah bila dibandingkan dengan berbelanja di pasar swalayan. Berbelanja di pasar tradisional juga memungkinkan terjadinya proses tawar-menawar yang memiliki efek tersendiri bagi pembeli untuk mendapatkan harga yang lebih murah dan tentu saja ramah di kantong atau ramah di dompet. Kemudian yang ketiga, pasar tradisional memang tidak menyediakan lemari pendingin atau freezer untuk menyimpan sayur dan buah-buahan agar tetap terlihat segar seperti di pasar swalayan. Dengan kondisi seperti itu, para pembeli lebih dapat memilih sayur dan buah mana yang masih bagus atau tidak untuk dibeli. Jadi kalau di pasar tradisional, buah-buahan dan sayuran lebih real teman-teman ya, masih baru atau sudah lama. Kemudian yang keempat, pasar tradisional memang terletak dekat dengan pemukiman masyarakat sehingga dapat menghemat waktu tempuh untuk mencapainya. Di pasar tradisional, kita juga tidak perlu antri untuk membayar di kasir seperti yang terjadi di pasar swalayan. Apalagi jika di akhir pekan antrean pembayaran
bisa lebih ramai. Kemudian teman-teman, yang kelima, pasar tradisional menjadi tempat interaksi sosial bagi masyarakat. Interaksi yang terjadi pun cukup menarik, seperti saling tawar-menawar hingga menimbulkan pembicaraan yang lebih intens bagi ibu-ibu sesama pembeli. Bahkan tidak hanya sesama pembeli, interaksi yang menarik juga terjadi oleh sesama penjual dengan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Itu yang memberi kehangatan tersendiri jika berbelanja di pasar tradisional. Kemudian yang keenam, pasar tradisional lebih banyak menjual hasil bumi dari negeri sendiri. Bahkan di pasar tempat tinggal saya, sayur-sayuran dan buah-buahan banyak yang bersumber dari kawasan perkebunan atau persawahan di sekitar tempat tinggal saya yang tidak terlalu jauh. Jadi potensi lokal bisa terakomodasi. Dengan kata lain, jika berbelanja di pasar tradisional, maka kita ikut memajukan produk dalam negeri, khususnya produk lokal di mana tempat pasar itu berada. Dan kemudian belanja di pasar tradisional sama saja dengan membantu mengembangkan usaha kecil di dalam negeri. Itulah teman-teman 6 alasan yang membuat orang kemudian masih tertarik untuk berbelanja di pasar tradisional. Apakah kalian punya pendapat lain? Silahkan tambahkan di kolom komentar ya teman-teman, agar kita makin kedepannya menghargai dan mencintai pasar tradisional sebagai sosok guru dari perekonomian rakyat bangsa ini. Baik teman-teman, sekali lagi sebelum saya akhiri, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, karena subscribe itu gratis alias tidak bayar. Dan lanjutkan dengan menekan tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi bila mana channel ini mengupload konten-konten baru. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sukses di dalam perjalanan kehidupan ini. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.